Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Doujin. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Minjun melakukan pesta atas kemenangan tim Hojin pada pertandingan kemarin. Dan saat itu, terlihat dua pemandu sorak yang juga ikut bersama mereka. Di sana pemandu sorak bernama Jikyung mengajak Minjun untuk pergi keluar karena kepala dia sudah pusing. Namun betapa terkejutnya Minjun karena ternyata Jikyung mengajaknya ke sebuah motel. Bahkan saat itu Jikyung memancing Minjun agar dirinya mau bermain iclik-iclik. Akan tetapi karena Minjun belum pernah iclik-iclik, di sana dia membuat kesalahan hingga dia begitu sedih. Namun mengetahui hal itu, Jikyung malah begitu senang dan tak sabar ingin mencoba singkong keju Minjun. Bahkan saat itu betapa terkejutnya Jikyung melihat singkong keju Minjun yang begitu besar. Hingga akhirnya mereka pun bermain iclik-iclik dengan penuh semangat. Namun di sana Jikyung begitu terkejut karena melihat singkong keju Minjun yang masih keras. Padahal saat itu singkong keju Minjun sudah meleleh pada serabi legitnya. Dan karena hal itu, Minjun pun bersiap untuk kembali bermain icik-icik dengan begitu semangat. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Yuk kita gas. Karena tak kuat di sana Jikyung meminta Minjun untuk berhenti. Namun saat itu Minjun tidak menuruti permintaan Jikyung. Hingga akhirnya singkong keju Minjun pun meleleh dan Jikyung pun pingsan. Tak lama terlihat status window Minjun muncul. Dan saat itu terlihat kalau Minjun mendapatkan 6 poin bonus ketika selesai iclik-iclik. Dan di sana Minjun begitu senang karena akhirnya dia tahu cara mendapatkan poin bonus untuk meningkatkan skillnya. Akhirnya pagi pun tiba dan saat itu Minjun melakukan latihan fisik di lapangan. Walau saat itu Minjun merasa gugup karena melakukan latihan setelah semalam bermain icik-icik. Namun ternyata Minjun tak mengalami kendala apapun. Saat itu Minjun berpikir, apakah dia bisa bermain icik-icik kembali? Karena Minjun ingin meningkatkan semua skillnya dan menjadi pemain bola profesional. Akan tetapi ketika memikirkan hal itu, di sana pelatih memanggil Minjun, yang dimana pelatih memberitahu Minjun kalau pada pertandingan berikutnya dia tidak bermain karena sang pelatih ingin memberikan pemain lain kesempatan untuk menunjukkan skillnya. Mengetahui hal itu Minjun mengerti akan apa yang diinginkan sang pelatih. Akan tetapi saat itu pelatih malah meminta Minjun untuk duduk di bangku cadangan dan melihatnya jalan pertandingan. Mendengar hal itu Minjun begitu terkejut karena ternyata Minjun tidak dimainkan sama sekali. Sehingga Minjun berpikir apakah dirinya membuat suatu kesalahan. Sang pelatih memegang bahu Minjun dan dia berkata kalau dia melakukan hal itu karena Minjun harus mempersiapkan diri untuk pertandingan Liga Kampus dan Minjun akan bermain dalam liga itu. Tentu saja hal itu membuat Minjun senang karena ternyata Minjun akan bermain pada Liga Kampus tanpa adanya seleksi lagi. Dan di sana pelatih pun pergi dan berkata kepada Minjun kalau Minjun harus memberikan permainan terbaiknya dan jadilah pemenang. Dengan senang hati Minjun berterima kasih kepada pelatih karena dia telah mempercayainya untuk bermain di Liga Kampus nanti. Dan saat itu Minjun tak menyangka kalau dia akan bermain dalam pertandingan Liga Kampus sebagai mahasiswa baru.
Akan tetapi saat itu Min Jun teringat kalau dirinya hanya memiliki 6 poin bonus, dan Min Jun merasa kalau hanya dengan poin itu Min Jun tidak akan bisa bermain dengan maksimal. Sehingga Min Jun berpikir untuk menambah poin bonusnya dengan bermain icik-icik. Di sana Min Jun pun mengambil HP-nya dan menelepon Ji Kyung untuk mengajak Ji Kyung bermain icik-icik. Akan tetapi di lain sisi, terlihat Ji Kyung yang masih trauma akan apa yang dilakukan Min Jun sebelumnya. Sehingga di sana, Ji Kyung begitu takut untuk mengangkat telepon Min Jun. Karena Ji Kyung khawatir kalau Min Jun akan kembali mengajak dirinya untuk bermain icik-icik. Terlihat Min Jun yang kebingungan kenapa Ji Kyung tidak mengangkat teleponnya. Sehingga Min Jun berpikir, apakah Ji Kyung masih pingsan karena permainan semalam. Namun saat itu terlihat HP Min Jun berbunyi. Sehingga Min Jun dengan cepat mengangkat telepon itu. Karena Min Jun berpikir kalau itu adalah telepon dari Ji Kyung. Namun ternyata itu bukanlah Ji Kyung, melainkan seorang wanita berambut hitam, yang dimana wanita itu menanyakan keberadaan Min Jun. Mengetahui kalau itu bukanlah Ji Kyung, Min Jun pun bertanya, siapakah dia? Karena gaya bicaranya yang begitu songong. Namun wanita itu berkata, apakah Min Jun tidak mengenal dirinya? Dan terlihat betapa banyaknya ART wanita itu memilikan baju kepadanya, yang sepertinya wanita itu adalah wanita kaya. Walau saat itu Min Jun sangat familiar akan suara wanita itu, namun Min Jun masih tak tahu siapakah wanita tersebut. Dan tak lama Min Jun menyadari kalau yang meneleponnya adalah wanita gelo yang melakukan senam 5 jari pada serabi legitnya. Tentu saja mendengar perkataan itu, wanita tersebut begitu kesal sehingga dia berteriak. Dan di sana wanita itu menjelaskan kalau dirinya tidak melakukan hal itu. Akan tetapi karena tak ingin berdebat, Min Jun mengiyakan saja. Apalagi karena wanita itu, HP Min Jun menjadi rusak, dan Min Jun berkata kalau dia tidak ingin berhubungan dengan wanita yang merusak HP-nya. Namun mendengar hal itu, wanita itu mengira kalau Min Jun mengatakan hal itu karena hanya masalah HP-nya. Sehingga wanita itu berkata, apakah Min Jun ingin diberikan HP baru olehnya? Namun di sana Min Jun malah meremehkan wanita itu. Apakah dia mampu untuk membelikan HP terbaru seperti miliknya? Karena HP itu begitu mahal. Akan tetapi di sana wanita itu bersikeras kalau dia akan membelikan HP tersebut. Dan wanita itu meminta Min Jun untuk menemuinya di sebuah kafe yang sudah ditentukannya. Bahkan wanita itu berkata, jika Min Jun tak datang, maka dia tidak akan membelikan HP untuknya. Mendengar hal itu Min Jun terkejut. Kenapa wanita itu keras kepala dan ingin sekali bertemu Min Jun, namun belum sempat berkata apapun. Wanita itu mematikan teleponnya, sehingga Min Jun berpikir, siapakah wanita itu sebenarnya? Kenapa dia berpikir kalau Min Jun akan mengikuti perintahnya hanya karena sebuah HP baru? Namun terlihat Min Jun yang tak bisa berbuat apapun, karena ternyata uang adalah segalanya. Sehingga terlihat Min Jun yang benar-benar datang di kafe yang sudah ditentukan oleh wanita itu. Tak lama terlihat ada seseorang yang datang.
membuka pintu kafe. Dan betapa terkejutnya Min Jun ketika melihat orang itu, yang dimana ternyata wanita itu benar datang dengan pesona yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang ada di kafe melirik wanita itu karena pesonanya yang kuat. Terlihat jelas kalau wanita itu begitu cantik dengan bodi yang ideal. Apalagi outfit yang dipakainya benar-benar mencolok mata siapapun yang melihat dirinya. Apalagi terlihat jelas kalau wanita itu memiliki aura yang luar biasa. Di sana Min Jun berlagak jaim dan berkata kepada wanita itu. Akhirnya dia datang juga. Dan di sana wanita itu menarik bangku untuk duduk di depan Min Jun. Dan saat itu wanita tersebut meminta Min Jun untuk menyerahkan HP-nya. Namun saat itu Min Jun menolak. Bukankah wanita itu berjanji kalau dia akan memberikan Min Jun HP baru? Akan tetapi di sana wanita itu berkata kalau dia tidak akan memberikan HP baru jika Min Jun tidak memberikan HP miliknya. Walau begitu kesal, Min Jun memberikan HP-nya. Dan di sana wanita itu melihat HP Min Jun serta membuka pesan Min Jun yang ditujukan kepada Ji Kyung. Akan tetapi mengetahui hal itu, Min Jun pun menarik HP-nya dan memarahi wanita itu karena bisa-bisanya dia membuka pesan pribadi Min Jun. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana wanita itu berkata kalau ternyata Min Jun belum icik-icik. Apalagi terlihat jelas kalau Min Jun benar-benar lucu, sehingga wajah wanita itu memerah karena sepertinya wanita itu tertarik kepada Min Jun. Wanita itu bercerita kalau dia suka akan kesatria di negeri dongeng, di mana seorang kesatria menyelamatkan seorang putri dari kejahatan. Namun karena hal itu, wanita itu berkata kalau dia tidak bisa berhenti memikirkan Min Jun karena sebelumnya Min Jun telah menyelamatkannya. Dan juga Min Jun terlihat begitu lucu. Tentu saja mendengar hal itu Min Jun merasa malu, hingga terlihat wajah Min Jun memerah karena pujian tersebut. Dan tiba-tiba wanita itu mendekati Min Jun dan berkata, apakah Min Jun ingin menjadi miliknya? Akan tetapi di sana Min Jun tersenyum dan tak mengira kalau wanita itu memintanya untuk menjadi miliknya. Dan Min Jun berpikir, pasti semua itu karena Min Jun yang meningkatkan daya tariknya. Wanita itu kembali bertanya kepada Min Jun, apakah dia setuju? Karena jika Min Jun mau, maka wanita itu akan menjaganya. Mendengar hal itu Min Jun merasa kesal, karena wanita itu menganggap dirinya seorang anak kecil yang harus dijaga. Dan karena hal itu, Min Jun pun berkata kalau dia akan pergi. Akan tetapi saat itu wanita itu meminta Min Jun untuk tidak pergi dari sana. Bahkan wanita itu menghalangi Min Jun serta meminta maaf atas perkataannya. Dan wanita itu juga berkata kalau dia juga belum pernah merasakan icik-icik, yang dimana wanita itu ingin merasakan icik-icik pertama kali hanya dengan Min Jun. Mendengar hal itu Min Jun pun tersenyum, karena bagaimana bisa Min Jun menolak untuk bermain icik-icik dengan wanita secantik dirinya. Apalagi dia berkata kalau dia belum pernah bermain icik-icik. Akan tetapi tiba-tiba wajah Min Jun berubah, yang dimana dia teringat akan apa yang dilakukan wanita itu,
Karena bagaimana mungkin dia melakukan senam 5 jari pada serabi legitnya, tapi mengaku belum pernah bermain icik-icik. Sehingga di sana Minjun merasa kesal karena sepertinya wanita itu hanya berpura-pura untuk mempermainkannya. Dan terlihat di sana Minjun mengambil kopinya dan bersiap menyiram wanita itu karena dia berani mempermainkannya setelah merusak HP-nya kemarin. Terlihat Minjun yang menyiram wanita itu, hingga semua orang terkejut melihat apa yang dilakukan Minjun. Dan terlihat wanita itu pun begitu kesal karena dia basah kuyup karena siraman tersebut. Dan karena hal itu, chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.